selamat sore Blibli Friends dan Sobat Treasury. Semoga kalian sekarang sehat-sehat aja dimanapun kalian berada ya. Oke, sekarang kali ini kita mau mulai lagi nih acara Treasury Cetar, cerita dari pakar. Aku perkenalan diri dulu ya. Nama aku Josephine, aku akan menjadi host sepanjang acara ini untuk kedampingin kalian bareng sama Mas Safir untuk tahu tips-tips seputar finansial yang nantinya kalian bisa raih future-ific. Oke, aku mau jelasin nih, Treasury. Treasury itu adalah aplikasi secara online yang menyediakan aset kripto dan juga emas untuk kalian. Dan tenang aja nih, Sobat Treasury dan juga Blibli Friends. Di Treasury, kalian bisa punya simpanan emas dan aset kripto mulai dari 5 ribuan aja. Nah, di acara Treasury Cetar, cerita dari pakar, kalian ikutin ya sampai habis. Kenapa? Karena nanti di penghujung acara kita akan kasih kuis yang related dengan topik yang akan dibawakan Mas Safir Senduk. Nanti 3 orang pemenangnya akan mendapatkan hadiah masing-masing voucher emas gratis dari Treasury senilai 100.000. Dan selama acara ini berlangsung, kita lagi ada promo spesial buat kalian semua yang nonton. Apa tuh promonya? Diskon 58%, voucher emas Treasury senilai 45.000, kalian cukup bayar 18.900 aja. Ini eksklusif spesial ketika acara ini berlangsung. Kalian bisa scan barcode itu untuk akses belinya ya. Oke, sekarang kita akan mulai nih, udah ada Mas Safirnya nih. Kita akan ngebahas sekitar apa sih cara strateginya biar kita bisa ngumpulin dana darurat ya Mas Safir Senduk ya. Betul sekali Josephine, apa kabar semuanya? Beli Fresh dan Sobat Treasury, senang banget bisa datang kemari pada sore hari ini bisa ketemu Anda semua. Oke, Mas Safir, boleh dikasih kisi-kisi nggak sih? Sekarang kan lagi zaman pandemi nih ya Mas, keuangan lagi nggak menentu, keadaan nggak menentu. Kita tuh penting ya Mas ya untuk punya dana pegangan atau yang kita sebut tuh dana darurat. Nanti tuh Mas Safir tuh mau ngejelasinnya apa aja sih Mas? Iya, jadi kalau kita bicara hari ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya punya dana darurat, intinya apa itu dana darurat, bagaimana cara menyiapkannya, termasuk nih Josephine termasuk adalah berapa besar jumlah dana darurat yang sebaiknya kita miliki. Nanti akan dibuka semua. Oh, oke. Nah, Sobat Treasury dan Blibli Friends, pasti kalian penasaran, ini dari pakar langsung Master Financial Planner di Indonesia, Mas Safir Senduk. Oke, silakan Mas Safir Senduk, kita mulai aja yuk. Apa sih strateginya? Oke. Selamat sore semuanya. Halo semuanya, Blibli Friends dan Sobat Treasury. Tidak terasa kita sudah mau memasuki akhir Juli 2021 dan tidak terasa juga bahwa pandemi ini sudah berjalan hampir 2 tahun, betul ya? Hampir 2 tahun. Saya ingat banget bulan Maret 2020 lalu, waktu presiden kita pertama kali mengumumkan bahwa ternyata ada 2 orang terkena corona di Indonesia, saya ingat banget besoknya supermarket rame lah, toko-toko rame, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang merasa takut kehabisan bahan makanan seperti itu ya. Kemudian yang terjadi lama-lama awal April diputuskan ada yang namanya PSBB. Ya, saya lupa lagi berapa lama kita PSBB, tapi intinya adalah kita semua diminta berada di rumah, diminta bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan belajar dari rumah. Saya ingat banget, tidak semua orang, bahkan kita semua tidak merasa terbiasa. Ini kok aneh banget ya, kita ada di rumah segala macam. Saya biasa kerja di kantor, saya biasa kerja di luar rumah, kok sekarang di rumah. Bagaimana? Saya ingat banget orang itu masih gagu menjalani apa yang namanya dia berada di rumah ya. Kemudian saya lupa lagi 1, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya diputuskan, oke, silakan keluar lagi dari rumah, tapi kita menempuh yang namanya new normal. Kemudian new normal berlangsung beberapa bulan, dan 1-2 bulan lalu kita ternyata rame lagi, terjadi peningkatan mereka yang masuk rumah sakit, mereka yang dianalisa positif, terjadi peningkatan sehingga kita mengalami apa yang namanya PSBB versi baru, namanya PPKM ya, namanya PPKM darurat.
Kemudian setelah 2 minggu PPKM darurat itu diperpanjang menjadi PPKM level 3 mungkin atau level 4 tergantung area-areanya seperti itu. Tapi intinya adalah nanti kalau misalnya level 4 atau berapa nanti akan diturunkan begitu seterusnya sampai betul-betul kembali lagi ke new normal. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang harus dilakukan dari segi keuangan terhadap keadaan seperti sekarang. Nah, kalau kita bicara tentang keuangan, ada banyak sekali yang bisa kita bicarakan, bisa dari sisi income-nya mungkin, bisa dari pengelolaan keuangannya, bisa dari investasinya, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa saya bicarakan kepada Anda, dan jangan lupa waktu kita cuma terbatas, cuma pendek banget, dan mari saya ajak Anda melihat bahwa kondisi pandemi seperti yang terjadi sekarang itu seperti berada dalam kondisi di mana kita seperti sedang berada dalam keadaan perang. Nah, apa itu perang? Jadi perang itu adalah ya kondisi di mana dua negara berkonflik ya, biasa dua negara berkonflik, mereka saling memperebutkan wilayah, dan perang itu bisa terjadi antar negara maupun antar saudara di dalam satu negara yang sama. Dan apa yang biasa terjadi ketika perang? Yang terjadi ketika perang itu biasanya adalah ada dua hal. Pertama, kalau Anda seorang tentara, maka Anda akan tempur di medan perang dan berusaha menembaki lawan Anda. Kadang-kadang Anda yang nembak, lawan Anda ngumpet, gantian. Habis itu lawan Anda yang nembak, Anda yang ngumpet, seperti ada di gambar ini. Itu kalau Anda tentara ketika sedang perang. Sebaliknya, kalau ketika sedang perang Anda itu bukan tentara, Anda adalah warga sipil, maka Anda akan berusaha untuk ngumpet di persembunyian Anda akan berusaha untuk ngumpet di bunker Anda. Kenapa? Karena Anda tahu kalau Anda keluar dari bunker, ada banyak sekali tembakan, ada banyak sekali asap mesiu, dan lain sebagainya. Nggak enak, mendingan ngumpet di bunker. Nah, ini yang terjadi ketika perang. Yang terjadi ketika perang adalah ketika perang itu mirip seperti pandemi. Pada saat pandemi seperti sekarang, kita semua diminta berada di rumah, bekerja di rumah, dan kalau kita keluar dari rumah, pasang pengaman, entah masker lah, entah face shield, apapun itu ya, jaga jarak, dan lain sebagainya. Sama seperti sedang perang. Dan dari segi ekonomi, apa impact-nya ketika sedang perang? Dari segi ekonomi, ketika sedang perang, maka biasanya ada banyak sekali kantor-kantor dan toko-toko yang tutup. Jadi biasa ekonomi itu sangat terpengaruh ya, kantor tutup, bisnis-bisnis pada tutup. Kalaupun bisnis-bisnis pada buka, biasanya income-nya mereka tidak seperti biasanya, seperti itu ya. Jadi perang itu nggak enak, jangan sampai Anda mengalami perang. Saya juga tidak pernah mengalami apa yang namanya perang ya. Saya paling pernah mengalami ketika saya menyaksikan ada perang di Timur Tengah misalnya ya, tapi tidak terjadi di negara kita, dan amit-amit jangan sampai terjadi. Tapi intinya adalah ketika perang biasanya banyak toko tutup, banyak kantor tutup, dan ekonomi sangat terpengaruh, banyak bisnis-bisnis yang penghasilannya berhenti. Kalaupun dia tidak berhenti, biasanya mereka berkurang penghasilannya. Ketika sedang wabah, ketika ada pandemi seperti sekarang ini, sama yang terjadi adalah banyak kantor-kantor, mereka mungkin tidak tutup, tapi mereka meminta karyawannya bekerja dari rumah, banyak toko-toko yang harus rubah haluan, banyak restoran-restoran yang terpaksa tidak bisa terima tamu, mereka hanya bisa kirim online. Nggak enaknya adalah banyak sekali restoran atau tempat makan tersebut yang seringkali orang datang karena tempat, bukan karena makanan. Makanannya oke, makanannya lumayan enak, walaupun nggak enak banget, tapi lumayan gitu ya. Tapi orang datang tuh karena tempat, mungkin karena ingin foto, tempatnya enak, dan lain sebagainya. Sehingga ketika terjadi wabah, ketika terjadi PPKM seperti sekarang, coffee shop tutup, orang tidak datang ke situ, tapi juga nggak ada yang mesen online. Kenapa? Karena orang biasa datang ke situ karena tempat, seperti itu. Jadi ada banyak sekali penghasilan yang terpengaruh saat pandemi seperti sekarang, sama seperti ketika sedang perang. Nah, apa yang harus Anda lakukan ketika sedang terjadi pandemi seperti sekarang, alias kondisi seperti kita sedang perang? Ada beberapa hal, tapi karena waktu saya pendek, saya ingatkan Anda bahwa kalau kita sedang pandemi seperti sekarang, ketika kita kondisinya mirip seperti perang, maka yang harus Anda lakukan adalah ini, Anda harus bisa mengendalikan pengeluaran Anda. Kendalikan pengeluaran Anda ya. Jadi jangan samakan kondisi kita sedang pandemi dengan kondisi kita sebelum pandemi. Kondisi kita sebelum pandemi, kita seringkali merasa, aduh penghasilan saya besar sekali Pak Safir. Mau beli apa? Jangan kayak orang susah Pak Safir, beli. Anda ada yang buka ini, beli gitu ya. Artinya akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda keluar uang itu tidak dikontrol, sehingga ketika terjadi pandemi seperti sekarang, Anda merasa bahwa, waduh penghasilan saya turun, tahu gitu pada saat kemarin penghasilan saya lagi jaya-jayanya, saya nabung lebih banyak. Artinya adalah di masa pandemi seperti sekarang, jangan punya gaya hidup atau pengeluaran
persis sama seperti sedang sebelum pandemi, karena kondisinya beda. Jadi saya ingin ingatkan Anda, hilangkan kebiasaan butuh berapa, jangan kayak orang susah beli ya. Karena kita sering dengar kayak gitu ya, bercandaan seperti itu ya. Tapi akhirnya itu masuk ke mindset kita dan akhirnya kita punya gaya hidup yang berlebihan yang sebetulnya tidak perlu-perlu amat. Nah, kalau kita ingin bicara tentang bagaimana mengendalikan pengeluaran, maka saya ingin kasih tahu sama Anda, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Pertama adalah yang namanya pengeluaran itu ada 3, ada wajib, ada butuh, ada ingin. Jadi wajib adalah segala macam pengeluaran yang Anda harus bayar, dan kalau Anda tidak bayar akan ada konsekuensi berupa denda atau bunga. Itu wajib ya. Cicilan utang misalnya itu wajib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada lagi butuh. Jadi butuh adalah segala macam pengeluaran yang kalau Anda nggak bayar itu tidak apa-apa, tidak akan ada fungsi, yang tidak akan ada denda, tidak akan ada bunga, paling-paling ada fungsi yang berhenti. Contoh, Anda punya motor atau Anda punya mobil, Anda butuh beli bensin. Butuh loh ya, bukan wajib. Anda butuh beli bensin. Kenapa kok dibilang butuh? Iya, karena kalau Anda tidak nggak beli bensin, tidak akan ada konsekuensi berupa denda, nggak akan ada konsekuensi berupa bunga, paling-paling motornya nggak bisa jalan, mobilnya nggak bisa jalan. Jadi intinya adalah kalau butuh, kalau Anda nggak bayar, maka tidak akan ada denda atau bunga, paling-paling ada fungsi yang berhenti. Itu butuh. Kalau wajib, kalau Anda nggak bayar, akan ada denda atau bunga ya. Kemudian ingin adalah pengeluaran di mana kalau Anda tidak bayar, maka tidak akan ada denda, tidak akan ada bunga, dan tidak akan ada fungsi yang berhenti. Itu namanya ingin. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di masa pandemi seperti sekarang, saya ingin mengajak Anda untuk fokus ke hal-hal yang memang wajib dan butuh saja. Yang ingin, saya pikir ditunda nanti itu juga nggak masalah. Atau barang itu mudah-mudahan nggak akan kemana-mana. Barang itu mudah-mudahan nggak akan kemana-mana. Jadi fokus pada hal yang memang wajib dan butuh, dan itu adalah salah satu cara untuk Anda bisa mengendalikan pengeluaran Anda. Dan saya selalu bilang begini, karena pengeluaran kita itu ada 3, ada wajib, butuh, dan ingin, maka ketahuilah bahwa biasanya wajib itu biasanya angkanya udah ada batasnya, butuh angkanya juga udah ada batasnya. Contoh misalnya, Anda tahu kok Anda bisa kira-kira tiap bulan beli beras berapa, Anda juga bisa kira-kira bayar uang anak sekolah berapa, Anda bisa kira-kira cicilan utang per bulan berapa, Anda sudah bisa kira-kira angkanya, jadi sudah ada batasnya. Butuh juga begitu, Anda sudah bisa kira-kira kok beli bensin kira-kira berapa sebulan, nggak persis sama angkanya, tapi Anda udah bisa kira-kira, Anda udah tahu angkanya, bayar pulsa HP berapa, bayar tagihan telepon berapa, listrik berapa, Anda sudah ada kira-kiranya. Jadi wajib dan butuh itu ada batasnya, tapi ketahuilah Bapak Ibu bahwa inginlah yang itu tidak ada batasnya. Jadi wajib dan butuh itu ada batasnya, ingin itu tidak ada batasnya. Jadi apa yang bisa Anda lakukan dalam mengendalikan pengeluaran? Yang harus Anda lakukan adalah kendalikan ingin Anda. Karena apa? Karena itu dia tadi, pengeluaran itu ada 3, wajib, butuh, dan ingin. Wajib dan butuh itu ada batas angkanya, Anda udah tahu angkanya, tapi ingin itu biasa Anda belum tahu angkanya tiap bulan. Jadi kalau Anda ingin bisa mengendalikan pengeluaran, kendalikan ingin Anda, karena menurut saya, siapa yang bisa mengendalikan keinginannya, dia bisa mengendalikan pengeluarannya. Sekali lagi, ini enak ya kata-katanya, siapa yang bisa mengendalikan keinginannya, dia bisa mengendalikan pengeluarannya. Nah, sekarang Beli Friends dan Sobat Treasury, saya mau kasih tahu Anda juga bahwa berkaitan dengan pengeluaran seperti sekarang ya, di masa pandemi seperti sekarang, kendalikan pengeluaran Anda. Yang paling penting yang harus Anda lakukan adalah Anda harus punya dana namanya dana darurat ya. Anda harus punya dana namanya dana darurat, tapi intinya adalah di masa pandemi seperti sekarang ya, Anda fokus pada pengeluaran yang wajib dan butuh. Dan satu lagi, ini dia, stop dulu pengeluaran yang dirasa tidak mendesak. Saya tahu ada barang yang kelihatannya penting banget, ada barang yang kelihatannya penting banget, karpet itu kelihatannya penting banget, ini itu ada banyak barang yang penting yang Anda inginkan. Tapi saya pikir selama dia tidak mendesak, artinya kalau Anda tunda pembeliannya 1, 2, 3 bulan ke depan, saya pikir hidup Anda akan baik-baik saja. Nah, kalau Anda tunda pembeliannya dan hidup Anda tetap baik-baik saja, maka mungkin dia tidak mendesak-mendesak amat, dia tidak urgent-urgent amat. Saya pikir dengan menunda 1, 2, 3 bulan, maka barang itu nggak akan lari kemana-mana. Mudah-mudahan barang itu nggak akan lari kemana-mana. Beli Friends dan Sobat Treasury, barang itu nggak akan lari kemana-mana. Fokus pada hal yang memang penting ya, stop dulu pengeluaran yang tidak mendesak, fokus pada hal-hal yang memang penting dan mendesak. Pertanyaannya sekarang adalah, apa sih pengeluaran yang penting dan mendesak? Nah, saya selalu bilang begini, pengeluaran yang penting dan mendesak itu biasanya bisa beda-beda tiap orang, tapi umumnya Beli Friends dan Sobat Treasury, umumnya yang penting dan mendesak itu ada 3 atau ada 4 hal. Jadi yang pertama itu adalah makanan, bahan makanan atau makanan.
Jadi karena Anda itu harus berada di rumah, maka untuk Anda bisa bertahan hidup adalah makanan. Dan makanan itu mendesak. Anda tidak bisa tunda, Anda tidak bisa mundur-mundur kan nggak bisa. Ya, elektronik mungkin Anda masih bisa mundurkan, tapi kalau makanan atau bahan makanan Anda tidak bisa mundurkan. Dia penting dan dia mendesak. Itu makanan atau bahan makanan itu yang pertama. Menurut saya itu di masa pandemi seperti sekarang itu penting dan mendesak. Hal kedua yang menurut saya juga penting dan mendesak itu adalah alat kerja Anda. Jadi alat kerja ini misalnya begini, kalau Anda karyawan kantor misalnya, mungkin alat kerja Anda adalah komputer. Pastikan komputer Anda bagus, prima, seperti itu. Mungkin ada seorang fotografer, maka alat kerja Anda adalah kamera untuk Anda bereksperimen di rumah Anda yang Anda jadikan studio. Jadi yang kedua menurut saya yang penting dan mendesak di masa sekarang adalah alat kerja ya, alat kerja untuk Anda bisa mendapatkan income Anda, itu yang kedua. Kemudian ketiga yang menurut saya juga penting dan mendesak itu adalah kuota internet ya. Ya mungkin Anda kaget, saya kirain barang Mas Hafid. No. Kuota internet itu bukan barang tapi jasa. Nah, kalau kita bicara kuota internet, biasanya populer di Indonesia terutama di kota-kota besar yang populer itu adalah dengan berlangganan TV kabel. Ya, karena biasanya kalau TV kabel itu ada internetnya. Tapi bagi beberapa orang, saya nggak perlu TV kabel, Mas Hafid, saya cukup perlu modem aja. Ya sudah, Anda bisa beli modem, Anda bisa isi modemnya, ya isi kuotanya, dan Anda bisa terus bekerja. Jadi menurut saya yang ketiga ini adalah hal-hal yang menurut saya penting dan mendesak, yaitu kuota internet untuk memastikan Anda bisa tetap internetan. Dan yang keempat menurut saya juga penting dan mendesak adalah pengeluaran untuk perawatan kesehatan ya. Saya selalu bilang begini, yang namanya kesehatan itu ada dua macam pengeluaran yang berhubungan dengan kesehatan. Pertama adalah penyembuhan sakit, yang kedua adalah perawatan kesehatan. Nah, kalau penyembuhan sakit Anda hanya bisa tahu kalau Anda pergi ke dokter dan dia akan kasih resep, dan itu juga mendesak sih. Tapi kalau asumsinya Anda tidak sakit, maka biasanya harus ada yang Anda keluarkan setiap bulan, yaitu biasanya coba tebak, vitamin. Jadi vitamin adalah hal yang penting dan mendesak yang harus Anda keluarkan setiap bulan. Nah, sekarang ini yang paling penting. Yang menarik juga adalah Mas Hafir, kalau misalnya saya sekarang beruntung saya masih bisa bekerja di tempat kerja saya, ya mungkin sebagian ada yang dirumahkan Mas Hafir, penghasilan saya berkurang sedikit, tapi nggak apa-apa, syukur kepada Tuhan, saya tetap punya pekerjaan, saya tetap punya penghasilan. Apa yang harus saya lakukan? Saran saya buat Anda, Beli Friends dan Sobat Treasury adalah Anda harus punya dana, namanya dana darurat. Nah, apa itu dana darurat? Jadi simple sekali. Dana darurat adalah sebuah dana yang Anda masukkan ke dalam kotak kaca, kurang lebih seperti ini ya. Dana darurat adalah dana atau uang yang Anda masukkan ke dalam kotak kaca, di mana kotak kaca itu suatu hari nanti bisa Anda pecahkan kacanya kalau terjadi resesi atau pandemi yang membuat penghasilan Anda tiba-tiba harus berhenti. Ya, ketika penghasilan Anda tiba-tiba harus berhenti, Anda pecahin kacanya, Anda ambil uangnya. Pertanyaan, aduh Mas Hafid, berarti saya harus mesti punya lemari kaca. Enggak, ini cuma perumpamaan aja, Beli Friends dan Sobat Treasury. Jangan terlalu dianggap serius gambarnya. Kemudian kedua, berarti Mas Hafid saya harus dana daruratnya berupa US dollar. Enggak, ini cuma gambar aja. Jadi intinya adalah sama seperti uang yang Anda taruh di kotak kaca atau lemari kaca atau apapun. Intinya adalah dia tidak mudah untuk diambil. Ingat, dia lemari, dia nggak mudah untuk diambil karena dia tersembunyi di dalam kotak kaca. Tapi dia juga tidak susah untuk diambil ya. Kenapa? Anda tinggal buka kuncinya, ambil uangnya. Tapi intinya adalah tidak harus beneran seperti kotak kaca dan tidak harus US dollar. Ini cuma gambar tok. Ini cuma gambar tok ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak jumlah dana cadangan atau dana darurat yang sebaiknya Anda punya? Ada berbagai macam teori, tapi umumnya teori terbesar itu mengatakan bahwa dana cadangan atau dana darurat yang Anda punya itu sebaiknya disesuaikan dengan sekarang Anda kerja di tempat seperti apa. Biasanya kalau Anda kerja di sebuah tempat yang ukuran perusahaannya besar, berarti asumsinya Mas Hafir perusahaan itu aman, asumsinya dia pekerjaannya aman. Betul? Jadi nomor satu adalah metode pertama adalah dengan melihat dari ukuran perusahaan tempat Anda bekerja saat ini. Kalau dia besar, biasanya ukurannya aman. Walaupun saya nggak setuju-setuju amat. Kenapa? Karena kita pasti yakin bahwa tidak semua perusahaan besar dia kondisinya aman. Dan yang kedua, tidak semua perusahaan yang kecil yang cuma 5-10 orang kondisinya nggak aman. Nggak tentu juga seperti itu. Tapi ini cuma metode saja dan ini saya cuma cerita kepada Anda. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa saya setuju dengan metode ini, tapi saya cerita dulu. Atau misalnya begini, Mas Hafir, saya sekarang kerja di sebuah perusahaan multinasional, gaji saya bagus, dan dengar-dengar sih Mas Hafir, kayaknya katanya perusahaan saya itu uang cashnya banyak, seperti itu.
itu. Jadi kalau seperti itu, metode ini mengatakan bahwa kalau Anda kerja di perusahaan seperti itu, berarti Anda asumsinya pekerjaannya aman, kecil kemungkinan Anda akan di PHK atau akan dirumahkan. Berarti untuk Anda yang modelnya seperti itu, berarti cocoknya modalnya dana darurat sedikit saja. Mungkin sekitar 1 atau 2 bulan pengeluaran saja. Kenapa? Karena kecil kemungkinan Anda di PHK, kecil kemungkinan Anda dirumahkan, jadi punya dana darurat nggak usah besar-besar amat. Kenapa? Karena kecil deh kemungkinan. Jadi punyalah dana darurat tapi nggak usah besar-besar amat. Sebaliknya Mas Hafid, ini kata metode itu. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan atau bisnis yang kayaknya kok nggak stabil gitu ya, atau mungkin perusahaannya kecil, dengan asumsi kalau perusahaan kecil katanya cashnya sedikit, nggak tentu juga kali ya. Asumsinya seperti itu, perusahaannya kecil cuma 3 orang, isinya anak-anak muda semua, belum pada matang lagi misalnya. Udah gitu kayaknya uang cashnya nggak banyak, udah gitu kayaknya bosnya pelit segala macam. Berarti mungkin orang seperti Anda itu mungkin butuh dana darurat yang besar. Kenapa? Karena besar kemungkinan pekerjaan Anda nggak aman. Sehingga apa? Anda harus punya dana darurat yang besar untuk berjaga-jaga. Kalau terjadi PHK atau penghentian kerja, Anda punya dana darurat yang cukup untuk menghidupi pengeluaran Anda selama beberapa bulan ke depan sampai Anda dapat penghasilan lagi. Nah, sekali lagi, Beli Friends dan Sobat Treasury, ini bukan metode dari saya, tapi ini metode yang kebanyakan ada di luar. Ya, saya respect dengan metode ini, tapi menurut saya punya metode lain yang mungkin bisa Anda pertimbangkan, yaitu metodenya adalah dengan melihat dari kapasitas diri Anda. Maksudnya begini, jadi tidak peduli Anda kerja di perusahaan yang besar atau kecil, tidak peduli Anda kerja di perusahaan yang uang cash banyak atau sedikit, itu tidak peduli. Tapi coba lihat, ini yang saya sarankan, lihat dari kapasitas diri Anda. Kapasitas diri Anda itu kira-kira kalau terjadi PHK pada Anda, kalau terjadi penghentian kerja kepada Anda, berapa lama kira-kira dengan kemampuan Anda sekarang, dengan kapasitas diri Anda sekarang, Anda bisa dapat penghasilan yang baru. Contohnya gini, misalnya Anda orangnya rajin belajar, Anda rajin ikut workshop, Anda rajin lihat nonton seminar yang diadakan oleh Treasury, ya, Anda rajin baca buku, Anda juga orangnya nggak ragu-ragu nelpon orang, Anda kreatif segala macam. Itu berarti kapasitas diri Anda besar, sehingga besar kemungkinan kalau terjadi penghentian kerja pada pekerjaan utama Anda cepat bisa dapat penghasilan yang baru karena toh Anda orang yang kreatif, Anda orang yang mau jualan, Anda orang yang nggak ragu nelpon orang. Kapasitas diri Anda bagus, ya. Sebaliknya, Beli Fresh Sobat Treasury, sebaliknya, kalau Anda orangnya males nelpon orang, pemalu, nggak kreatif, nonton seminar malas, baca buku malas, maunya sosial mediaan melulu, nelpon orang malas, belajar nggak mau, mungkin orang seperti Anda biasanya kapasitas dirinya rendah, sehingga orang seperti Anda kalau mengalami PHK atau penghentian kerja pada pekerjaan Anda yang sekarang, Anda mungkin masih lama akan dapat penghasilan yang baru. Kenapa? Wong Anda malas, Anda orang nggak kreatif seperti itu. Mungkin Anda dapat kerjaan baru mungkin 3-6 bulan ke depan seperti itu. Sehingga orang seperti Anda yang kapasitas dirinya sedikit, mungkin cocoknya punya dana daruratnya angkanya besar. Jadi sekali lagi, kalau Anda merasa kapasitas diri Anda bagus, Anda rajin, Anda orang yang kreatif, nggak malu nelfon orang, nggak malu nawarin diri ke orang, malah Anda bilang, Mas Hafid, tenang aja. Kalau terjadi sesuatu sama pekerjaan saya, ibaratnya nih saya bikin puding, tetangga beli kok. Berarti Anda kapasitas dirinya bagus, berarti dana darurat Anda nggak usah besar-besar amat. Mungkin 1-2 bulan pengeluaran ke depan, nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya Anda merasa kapasitas diri Anda jelek, mungkin orang seperti Anda cocoknya mungkin punya dana darurat yang lebih besar, katakan sebesar 4, 5, atau 6 bulan pengeluaran keluarga. Tapi sekali lagi ingat, pengeluaran ada 3 macam, wajib, butuh, ingin, betul? Pengeluaran keluarga yang tidak pakai ingin, hanya wajib dan butuh saja. Itu maksud saya, ya. Itu maksud saya. Makanya tadi wajib dan butuh dan ingin saya ngobrolin di depan. Kenapa? Karena ketika menghitung dana darurat, jangan masukin inginnya. Inginnya jangan dimasukin, ya. Wong Anda berhenti dari pekerjaan utama, masih aja fokus belanja hal-hal yang ingin. Stop dulu inginnya, gitu ya. Jadi dana darurat Anda dihitung dari pengeluaran keluarga Anda, bisa 1-2 bulan ke depan kalau kapasitas diri Anda kecil, bisa kalau kapasitas diri Anda besar, bisa 4, 5, atau 6 bulan kalau Anda merasa kapasitas diri Anda kecil, pengeluaran keluarga. Tapi pengeluaran keluarganya yang wajib dan butuh saja, inginnya di stop dulu. Pertanyaan sekarang adalah, oke Mas Hafid, saya kan terserah mau pakai metode yang mana. Kayaknya saya cocok metode yang kedua deh Mas Hafid, mengukur dari kapasitas diri. Saya orangnya malas, saya orangnya rajin belajar, saya rajin ikut seminar, Treasury bikin acara apa, saya ikut, walaupun saya bukan orang keuangan, saya tidak pernah belajar keuangan, tapi Treasury bikin acara apapun saya ikut, topiknya apapun saya ikut, saya ingin belajar banyak hal. Oke,
saya pakai metode kedua Mas Hafir ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau saya punya seperti itu, saya sudah punya dana darurat, kemana saya harus menyimpan dana darurat itu? Di mana saya harus menyimpannya dan bagaimana caranya ya? Jadi sekali lagi, kalau kapasitas diri Anda bagus, mungkin Anda bisa punya 1-2 bulan pengeluaran keluarga, tapi kalau Anda merasa kapasitas diri Anda jelek, mungkin 4, 5, 6 bulan atau 3-6 bulan pengeluaran keluarga Anda. Sekali lagi, Beli Friends dan Sobat Treasury, tidak usah terlalu strict banget, harus 4 bulan nih, harus 5 bulan. Mas Hafir yang benar dong, 4, 5, 6 bulan. Tidak usah terlalu strict amat ya, tidak ada salah atau benar, tapi intinya kapasitas diri Anda makin kecil rasanya, makin besar pengeluaran bulanan atau dana darurat yang harus Anda miliki sebesar mungkin 3, 4, 5, atau 6 bulan. Tapi, ini dia, tapi dengan asumsi kita ambil yang konservatif, Anda orang yang mungkin malas-malesan, tapi nggak terlalu malas-malesan banget. Kenapa? Buktinya Anda mau nonton acara ini, kita ambil saja mungkin dana darurat Anda adalah sebesar 3 bulan pengeluaran keluarga yang wajib dan butuh saja. Sekarang misalnya kalau pengeluaran Anda setiap bulan di keluarga, katakan, contoh cuma katakan aja 7 juta per bulan, cuma contoh aja. Maka kalau kita ambil tengah-tengahnya, berarti Anda harus punya dana darurat 21 juta rupiah alias 7 kali 3 ya. Kenapa? Karena 3 bulan pengeluaran 21 juta rupiah. Pertanyaannya, Mas Hafir, disimpan di mana Mas Zafir? Oh, bagaimana kalau kita simpan di bank? Di bank. Dengan kita naruh di bank, maka aman Mas Zafir. Iya sih, cuma nggak enak adalah kalau Anda taruh di bank, Anda akan dapat kartu ATM, maka walaupun Anda mengatakan itu dana darurat, tapi begitu Anda lihat, oh, kayaknya ada handphone baru, bagus banget, yuk kita beli yuk, tapi uangnya nggak ada. Tenang Mas Zafir, saya punya dana darurat. Akhirnya Anda ambil juga tuh dana darurat, dan akhirnya dana itu tidak darurat lagi. Tapi Mas Zafir, tapi kan saya darurat Mas Zafir, tiba-tiba membutuhkan, tiba-tiba menginginkan handphone itu bukan darurat ya. Ingat, kadang-kadang kalau kita mengalami sendiri, kadang-kadang bedanya darurat dan nggak darurat itu bedanya kadang-kadang tipis, Josephine. Begitu juga seperti itu ya. Jadi sekali lagi Anda harus tegas melihat mana yang darurat, mana yang betul-betul darurat, mana yang sebetulnya bukan darurat-darurat amat, tapi Anda cuma sekedar lapar mata saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan ya? Bagaimana caranya kalau kita tidak punya dana untuk kita sisihkan sekarang menjadi dana darurat? Pertanyaan dulu, tunggu Mas Hafir. Kalau kita punya dana daruratnya sangat besar, katakan 12 bulan pengeluaran, oke atau tidak? Ini saran saya, no. Kenapa? Karena Anda uangnya tidak akan terlalu muter, ya, nggak akan terlalu muter. Cukup, ini dia, 1-2 bulan pengeluaran keluarga ke depan, kalau misalnya kapasitas diri Anda bagus, tapi kalau kapasitas diri Anda jelek, maksimal 6 bulan, ya. Kalau Anda udah punya 8 bulan pengeluaran keluarga, Anda udah punya 10 bulan pengeluaran keluarga, terlalu berlebihan. Nah, sekarang pertanyaan adalah, apa yang harus saya lakukan kalau saya tidak punya dana daruratnya pada saat ini? Oke, Mas Hafir, tadi seperti yang Mas Hafir bilang, kalau pengeluaran per bulan 7 juta, berarti kalau kali 3, yaitu 21 juta, maka pertanyaannya sekarang adalah, saat ini uang saya tidak ada 21 juta, saya cuma punya uang katakan 13 juta. Apa yang harus saya lakukan? Ini yang harus Anda lakukan. Alternatif pertama adalah Anda bisa sisihkan dari gaji Anda. Jadi kalau setiap bulan Anda punya gaji, Anda sisihkan dari gaji Anda. Mas Hafir, saya bukan gajian, Mas, saya freelancer. Oke, kalau Anda bukan gajian, Anda freelancer, lebih mudah. Kenapa? Karena dalam sebulan seorang freelancer itu biasa menerima bayaran berkali-kali dalam sebulan. Sementara karyawan dia cuma dapat bayaran 1 kali setiap bulan dari yang namanya gaji. Tapi kalau Anda freelancer, apapun itu Anda bisa dapat bayaran berkali-kali. Maka apa yang harus Anda lakukan adalah sisihkan dari honor Anda setiap kali Anda mendapatkan pembayaran honor. Sisihkan honor Anda untuk menabung ke dana darurat. Itu yang pertama, sisihkan dari gaji Anda, itu yang pertama. Kemudian alternatif kedua adalah kalau Anda merasa, Mas Hafir, kalau dari sisihkan gaji, oke sih Mas Hafir, tapi kok kayaknya lama Mas Hafir, saya nggak sabar. Maka alternatif kedua yang bisa Anda lakukan adalah, perhatikan, Anda bisa menjual 1-2 barang yang ada di rumah Anda jual 1-2 barang aja, dan uangnya Anda tambahkan ke dalam dana darurat Anda. Coba lihat, mungkin Anda penghasilan Anda bagus, tapi Anda nggak punya dana darurat. Kenapa? Karena mungkin Anda lebih banyak uang dari penghasilan Anda belikan sofa, Anda belikan elektronik dan lain sebagainya, sehingga ujung-ujungnya penghasilan Anda bagus, tapi Anda nggak punya dana darurat. Kenapa? Karena mungkin uangnya udah Anda jadikan sofa dan elektronik. Anda jual 1-2 barang di rumah Anda yang mungkin Anda rasa, oke sih Mas Hafir, saya pakai barangnya, tapi kalau saya jual nggak apa-apa juga, nggak pakai amat ternyata barangnya. Ya sudah, Anda bisa jual barang Anda, atau Anda bisa gadaikan, dari situ uangnya Anda bisa jadikan dana darurat Anda. Oke, sekarang pertanyaannya, di mana kita sebaiknya menyimpan dana darurat tersebut? Oke, seperti yang saya bilang tadi, nomor 1, mungkin kebanyakan orang akan berpikir di bank. Anda akan dapat kartu ATM, tapi nggak enaknya adalah kartu ATM itu akan memudahkan Anda untuk mengambil dana darurat itu tanpa pikir panjang lagi, terutama bila ada kebutuhan, bukan kebutuhan, keinginan mendadak.
Kenapa? Karena dengan adanya ATM Anda gampang untuk ngambil, atau kalau bukan ATM ada juga yang namanya mobile banking seperti itu ya. Alternatif kedua adalah, jadi saya tidak sarankan Anda taruh di tempat yang ada kartu ATM-nya atau bisa Anda akses dengan mudah dengan mobile banking Anda. Itu yang pertama, saya tidak sarankan. Hal kedua juga kebanyakan orang berpikir, Mas Safir saya tahu ya, dana darurat ini kita taruh saja di lemari, di bawah bantal, atau di lemari di rumah, atau kalau perlu kita beli lemari besi. Enggak apa-apa, itu enggak apa-apa. Walaupun, ini dia, beda dengan yang pertama tadi, yang punya kartu ATM atau di rekening bank yang ada kartu ATM atau ada mobile bankingnya, saya tidak sarankan. Tapi kalau ada taruh di lemari, saya masih mengiyakan, walaupun saya nggak begitu sarankan, tapi saya masih, kalau Anda masih lakukan, masih nggak apa-apa. Kenapa? Karena lemari itu adalah hal yang paling mudah Anda akses kalau terjadi sesuatu dengan ATM di bank Anda ya. Dia ada di rumah Anda, ada di lemari Anda, tapi karena dia masih mudah untuk diambil, maka seringkali ya repot juga kalau Anda tiba-tiba punya keinginan mendadak, Anda tinggal ambil, Anda tinggal bayarkan untuk beli barang yang Anda naksir. Nah, yang ketiga adalah, oke, Mas Safir, bagaimana kalau alternatif ketiga? Kunci dalam deposito. Nah, kalau Anda kunci dalam deposito, saya masih setuju. Kenapa? Karena deposito membuat Anda mengunci uang Anda dan Anda tidak bisa ambil dengan mudah. Asal syaratnya, satu syaratnya, jangan terlalu panjang depositonya. Kalau misalnya tadi saya sarankan Anda punya pengeluaran 1, 2, 3, sampai 6 bulan keluarga, maka kalau Anda punya dana darurat yang Anda kunci 12 bulan, maka kalau terjadi resesi atau pandemi atau terjadi sesuatu pada penghasilan utama Anda 2 bulan mendatang, uang Anda masih baru akan cair, masih lama. Jadi saran saya adalah kalau Anda memasukin uang Anda ke deposito dengan fungsi untuk dana darurat, maka saran saya adalah maksimal 3 bulan saja. Maksimal dana daruratnya dikunci 3 bulan, 1 bulan itu lebih baik. 1 bulan itu lebih baik. Apalagi kalau Anda ngerasa, Mas Safir saya masih kerja sih di tempat sekarang, tapi kok kayaknya agak gonjang-ganjing ya. Begini begitu. Ya udah depositonya 1 bulan aja. Saya masih oke kan? Atau yang keempat ini, beli friends dan sobat treasury, Anda bisa belikan emas ya. Oke, kita mulai. Anda bisa belikan emas batangan misalnya. Nah, kalau Anda belikan emas batangan, nah ini enak. Kenapa? Dengan emas batangan Anda tidak gampang mencairkan uang itu, tapi juga nggak sulit mencairkannya. Anda bisa tinggal jual emas batangan tersebut. Oke? Asalkan sertifikatnya Anda pegang baik-baik. Seperti itu ya. Walaupun paling-paling Anda mungkin harus memikirkan tempat penyimpanannya. Nah, cuma kadang-kadang lucunya begini, beli friends dan sobat treasury. Banyak di antara kita yang pingin punya emas batangan, tapi malas beli lemari buat nyimpennya. Kita mau beli emasnya, tapi kita ngerasa, aduh mesti beli lemari besi, aduh mesti beli berangkas, kok mahal banget ya begini-begini. Tapi Anda mau beli emasnya. Nah, untuk orang yang seperti itu atau untuk orang seperti Anda bisa beli emas tidak dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk digital ya. Di Treasury misalnya, Anda bisa beli emas secara digital, which is menurut peraturannya, walaupun Anda beli emas secara digital di Treasury, tetap digital emas Anda itu dijamin dengan emas batangan benerannya. Seperti itu. Nah, sekali lagi, kalau Anda ingin menaruh dana darurat Anda di satu tempat, Anda bisa taruh di deposito bank 1-3 bulan maksimal, atau Anda belikan emas, fisik atau digital. Tapi kalau digital, Anda lebih mudah. Kenapa? Karena sekali lagi, digital dia mudah, dia ada di HP Anda, dan yang kedua, Anda bisa menjualnya dengan mudah karena digital. Beda dengan fisik. Kalau fisik, Anda harus menjualnya, Anda harus pergi ke satu tempat untuk Anda jual, tapi kalau digital itu lebih mudah. Sekali lagi, dana darurat itu sangat-sangat penting, dan sebagai penutup, saya cuma mau bilang bahwa kalau Anda ingin membeli emas untuk dana darurat Anda, menurut saya itu cukup baik. Kenapa? Karena biasanya Anda tidak terlalu mudah untuk mengaksesnya, tapi juga tidak sulit untuk mengaksesnya. Tapi kalau Anda beli secara digital itu enak banget. Kenapa? Karena Anda bisa langsung beli sekarang juga, Anda bisa simpan juga, dan jangan lupa emas Anda juga mengalami fluktuasi harga yang mudah-mudahan dalam jangka panjang dia meningkat, sehingga kalau tidak ada kondisi darurat, mudah-mudahan nilai emas Anda juga meningkat, dan tentunya ini juga menguntungkan Anda. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa follow alamat Instagram We Are Treasury, juga Blibli, dan juga Twitter dan Instagram saya, Safir Senduk. Dan mudah-mudahan materi saya cukup bermanfaat pada hari ini tentang dana darurat. Saya kembalikan kepada Anda, Josephine. Wah, bagus banget, Mas. Aku belajar banyak nih soal ngumpulin dana darurat dari Mas Safir ya. Semoga ini juga bisa ngebantu kalian yang lagi ngumpulin dana darurat nih, Sobat Treasury dan Blibli Friends. Oke, buat Sobat Treasury dan Blibli Friends, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa chat di kolom chat. Nanti akan kita bacakan di akhir acara ya. Oke, sembari kita menunggu nih, ada yang mau nanya-nanya.
mungkin ini kali ya, aku mau nanya ini Mas Safir. Related soal dana darurat nih Mas. Kan di keadaan pandemi kayak gini ya, selain kita butuh keberlangsungan hidup untuk jangka panjangnya, kebutuhan sehari-hari, terkadang nih, kalau aku biasanya alasan nih Mas, aku mau skincare ini itu karena self reward. Nah, itu tuh gimana ya Mas antara antara yang katanya perawatan diri atau untuk self care gitu, skala prioritasnya ngebaginya tuh gimana ya? Karena ini kan dana Oke. darurat penting ya, tapi di sisi lain kan kesenangan hati juga penting ya. Ini pertanyaan semua wanita. Mereka akan bertanya hal seperti ini. Bahkan pria juga mulai sangat peduli dengan penampilannya. Kenapa? Karena penampilan adalah aset dan itu berpengaruh kepada bagaimana orang bisa terkesan untuk bisa jadi klien saya. Jadi tidak hanya wanita juga, Josephine ya. Jadi yang ingin saya katakan bahwa ada hal-hal yang memang penting dan mendesak ya. Dan bagi wanita, yang namanya skincare itu penting dan mendesak. Kenapa? Karena hubungannya adalah dengan penampilan dan percaya diri. Kalau dia penampilannya tidak bagus, atau dia tidak percaya diri, itu akan sangat berpengaruh secara psikologis, ke kerjaannya mungkin, ke bisnisnya, sehingga bisa dikatakan berbarengan dengan vitamin tadi. Maka skincare menurut saya itu juga cukup penting dan mendesak. Tinggal pinter-pinter kita aja milih merek, karena kadang-kadang merek cocok-cocokan kali ya. Udah merek cocok-cocokan gitu ya. Dan kemudian memang ada perubahan ya tentunya dengan kita pakai masker. Mungkin lipstiknya agak berkurang sedikit, mungkin tapi kita fokus di rambut lah segala macam. Hal-hal seperti ini, tapi saya bisa katakan bahwa untuk urusan penting dan mendesak, bagi sebagian orang, yes, skincare itu juga termasuk penting dan mendesak. Oke, jadi gini nih Mas, gimana ya caranya kita juga untuk nih, kalau misalnya Mas Safir ada gambaran nih, gambaran untuk proporsinya lah antara kebutuhan sehari-hari untuk hal-hal yang penting, berapa ya enakan kita alokasiin persenannya untuk dana darurat nih Mas? Kalau aku nabung, kan kayak tadi Mas Safir bilang ya untuk pengeluaran berapa lama gitu untuk Ya. menjadi dana darurat. Nah ini enakan tuh persentasenya gimana ya Mas? Nah, jadi saya selalu bilang begini, saya selalu bilang bahwa kalau kita menabung dan berinvestasi, jadi gini, jadi intinya adalah kalau bicara keuangan ada dua hal yang penting. Jadi setiap dari kita, Josephine, ada dua hal yang penting dalam soal keuangan. Yang pertama adalah cash flow kita. Jadi cash flow itu adalah uang masuk keluar, masuk keluar. Contoh misalnya kita kerja, kita dapat gaji 5 juta, keluar 5 juta. 5 juta keluar 5 juta. Gaji 10 juta keluar 10 juta. Oke, katakan gaji 10 juta keluar 10, kadang gaji 10 keluarnya 11 atau gaji 10 keluarnya 9 gitu ya. Tapi biasanya keluarnya turun naik, pokoknya uang masuk uang keluar. Itu namanya cash flow. Dan yang kedua, Josephine, itu adalah yang penting juga untuk orang itu. Yang kedua adalah selain cash flow adalah simpanan yang dia punya. Simpanan yang dia punya. Yang lucu, Josephine, adalah ada orang yang cash flow-nya bagus, gajinya bagus, uang masuk keluarnya tinggi, tapi simpanannya nggak ada, alias sedikit, alias nol. Itu banyak. Sebaliknya, Josephine, ada orang yang dia uang gajinya nggak gede-gede amat, masuk kecil, keluar kecil, masuk kecil, keluar kecil, tapi simpanannya banyak. Loh kok bisa? Ternyata dia dari kuliah dia udah nabung, dari kuliah dia udah investasi, dari SMA dia udah menabung, dia bisa mengendalikan pengeluaran. Pertanyaan sekarang, mana lebih baik? Cash flow bagus tapi nggak ada simpanan, atau cash flow biasa-biasa aja, gaji kecil segala macam tapi punya simpanan? Beberapa orang bilang bagus dua-duanya, Mas Safir. Cash flow tinggi, simpanan tinggi. Iya sih, iya. Tapi kalau kita hanya bisa milih satu, mana lebih baik? Pemasukan sedikit tapi simpanan banyak, atau pemasukan banyak simpanannya nggak ada atau sedikit? Ini jawaban saya. Yang penting adalah simpanan yang banyak. Mau gaji Anda kecil, mau gaji Anda besar, Josephine, yang paling penting adalah berapa besar Anda bisa sisihkan untuk simpanan. Nah, sekarang simpanan itu, Josephine, itu terbagi untuk beberapa hal. Pertama, ada terbagi untuk dana darurat, juga terbagi untuk kita nabung buat sekolah anak ya, kita mungkin nabung untuk pensiun dan lain sebagainya. Jadi itu simpanan kita level-levelnya atau pembagian untuk itu. Tetapi fungsi pertama simpanan yang sebaiknya kita miliki adalah fungsi pertama. Prioritas pertama simpanan itu sebaiknya kita prioritaskan untuk dana darurat dulu. Dana darurat sebaiknya prioritasnya untuk dana, untuk prioritas pertama untuk simpanan. Begitu dana darurat udah ada, tambah lagi simpanannya untuk tujuan lain, untuk tabungan sekolah anak, untuk pensiun dan lain sebagainya, atau untuk beli ini beli itu dan lain sebagainya. Sehingga karena dana darurat itu adalah prioritas pertama untuk menjadi fungsi simpanan kita, di prioritas pertamanya adalah untuk dana darurat,
maka lihat-lihat dulu dana darurat kita saat ini masih sedikit atau udah ada sebagian. Kalau masih sedikit, dana daruratnya masih nol, berarti dari gaji sisihkannya harus cukup banyak, Josephine. Mungkin 30%, bahkan dana daruratnya masih nol. Berarti dari gaji harus sisihkan agak banyak. Tetapi dana daruratnya dari saya, Mas Hafir, dan dana daruratnya kayaknya sudah ada 50% dari 100% yang ditargetkan. Mungkin jumlah yang harus disisihkan dari penghasilan bulanannya bisa makin turun. Kenapa? Karena dana daruratnya udah ada sebagian. Jadi sekali lagi, kalau belum ada sama sekali dana daruratnya, fokuskan penyisihan penghasilan Anda untuk menambah simpanan untuk dana darurat itu, ya, apalagi kalau dana daruratnya masih nol, sisihkan mungkin sekitar 30%, tetapi kalau misalnya dana daruratnya sudah ada sebagian, Anda mungkin bisa sisihkan 10% juga nggak apa-apa, tapi sekali lagi 30% dari penghasilan bulanan itu bisa Anda lakukan. Kalau masih nol sama sekali, kalau Anda bisa sisihkan 50% dari penghasilan Anda untuk dana darurat itu lebih cepat lagi, tapi kalau Anda bisa menyisihkan 70% dari penghasilan bulanan Anda, itu mungkin berarti Anda tinggal sama mertua. Ya juga ya, 70% ya dari gaji bulanan untuk dana darurat. Tapi ya bisa jadi ada orang yang sedetermin itu ya, Mas Hafir ya. Yes. Ya. Oke, sebelum aku mau nanya lagi nih Mas Hafir ya, aku mau ngasih pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih sama Blibli Friends dan juga Sobat Treasury. Oke, ini aku mau reminding lagi bahwa aku mau ngeluarin kuis nih. Aku mau ngeluarin kuis yang dimana nantinya akan ada 3 orang pemenang yang masing-masing akan mendapatkan secara gratis voucher emas Treasury senilai 100.000. Oke? Kalian siap-siap ya. Tangannya udah di keyboard nih biar nanti langsung ketik aja nih jawabannya di kolom chatnya. Oke, pertanyaannya satu aja. Tapi nanti akan ada 3 orang pemenang. Untuk Sobat Treasury dan Blibli Friends, sebutkan salah satu strategi mempersiapkan dana darurat yang tadi Mas Hafir sudah sebutkan. Oke, itu gampang banget. Itu gampang banget. Sebutkan salah satu strategi mempersiapkan dana darurat yang tadi Mas Hafir sudah jelaskan di kolom chat. Nanti akan dipilih 3 orang dari tim Treasury secara internal oleh tim Treasury yang akan mendapatkan voucher emas digital secara gratis senilai 100.000. Oke, mungkin sembari kita nunggu nih, mungkin lagi pada buru-buruan ngetik nih Mas Hafir ya. Oke, aku mau nanya nih Mas Hafir ya. Selama pandemi nih Mas, gimana ya caranya kita untuk karena gini, terkadang kan kita tahu nih ada dana darurat untuk kedepannya, urgent matters in the future gitu kan. Tetapi kalau misalnya nih tiba-tiba mendadak ya, kayak sekarang suka ada jokes gitu ya, gimana mau nabung generasi milenial buat beli rumah, buat swipe melulu. Nah, itu tuh gimana ya Mas ya? Triknya untuk tiba-tiba tuh ada dana-dana yang harus keluar dan jumlahnya tuh nggak sedikit. Itu kan ganggu flow kita untuk mau nabung dana darurat nih, Mas. Jadi, Josephine, seperti yang saya bilang tadi, dalam soal keuangan ada 2 hal yang penting. Pertama adalah uang masuk keluar, yaitu cash flow. Jadi uang masuk keluar itu namanya cash flow. Yang kedua adalah simpanan yang kita miliki. Nah, ini yang menarik. Yang menarik adalah kalau orang itu sudah punya simpanan, berapapun jumlahnya, mau ratusan ribu, mau jutaan, mau puluhan juta rupiah, maka umumnya dia akan lebih leluasa kalau ada pengeluaran mendadak yang angkanya besar. Angkanya besar. Contoh, tiba-tiba orang tuanya nelfon, mama lagi sakit nih tapi nggak pegang uang, tolong dong bayarin. Itu mendadak yang pengeluarannya yang angkanya besar. Tapi kalau dia mendadak tapi angkanya nggak besar, ya, dan bagi sebagian orang, kalau antigen itu nggak besar. Bagi sebagian orang, terutama di perkotaan. PCR kerasa lebih besar. Betul. PCR terasa lebih besar bagi sebagian orang. Walaupun sebagian orang lain merasa bahwa gue penghasilannya bagus kok, jadi nggak punya simpanan pun untuk PCR masih oke aja, kan dia mungkin penghasilan besar. Tapi kalau dengan asumsi Anda nggak punya simpanan, maka antigen itu rasanya nggak besar, PCR yang rasanya besar. Ya, bagi sebagian orang, saya nggak bilang semua ya, bagi sebagian orang ya. Apalagi dulu masih ada yang namanya rapid test, itu lebih murah lagi kali ya, yang diambil darah itu lebih murah lagi gitu ya. Nah, jadi kuncinya adalah, tapi mau penghasilan besar atau kecil, kalau Anda punya simpanan, PCR pun nggak terasa besar. PCR pun nggak terasa besar karena Anda punya simpanan. Jadi kuncinya, Josephine, adalah miliki simpanan.
miliki simpanan. Dan yang kedua adalah untuk kita bisa punya simpanan, prioritas pertama simpanan itu adalah untuk dana darurat. Fokus kita adalah sisihkan uang untuk dana darurat, habis itu sisihkan lagi uang untuk simpanan kalau ada pengeluaran mendadak. Jadi caranya sama, sisihkan lagi dari gaji, atau kita jual 1-2 aset yang ada di rumah kita. Dan ingat Josephine, jangan bilang kayaknya nggak ada deh. Lihat lagi laci meja kita, ada nggak handphone lama nggak kepake, perhiasan yang lama nggak kepake, kita bisa jual. Seperti itu. Caranya sama, kuncinya dengan kita punya simpanan, PCR pun tidak terasa mahal. Oke. Nah, Mas Safir nih, ada yang nanya nih, Mas. Kalau single gaji UMR, berapa ya, Mas, saya harus sisihkan dana darurat? Pertanyaannya seperti itu, Mas. Oke, saya tidak tahu Anda tinggal di kota mana gitu ya. Jadi katakan kalau misalnya UMR, katakan mungkin 4-5 jutaan gitu. Biar gampang aja 5 juta ini gampang aja ya. Maka sekali lagi lihat kapasitas diri Anda. Kalau Anda merasa Anda orangnya pinter, kreatif, mungkin Anda merasa saya nggak pinter Mas Safir, tapi saya tidak malu-malu untuk nelfon orang, nawarin orang segala macam. Mungkin orang seperti Anda kapasitas dirinya bagus sehingga Anda cocoknya punya dana darurat 2 bulan pengeluaran. 1-2 bulan pengeluaran. Jadi 5-10 juta untuk dana darurat Anda. Ingat, alternatifnya taruh di deposito 1-3 bulan atau dibelikan emas fisik atau digital. Saran saya lebih ke digital ya, seperti di treasury misalnya. Ya, seperti itu. Tapi sekali lagi Josephine, kalau dia ngerasa saya orangnya mager, pemalu, malas gerak, sosial mediaan mulu, nggak gerak-gerak gitu ya. Kaum rebahan ya. Nah, cocoknya adalah punya dana darurat mungkin ya kalau pengeluarannya katakan 5 juta UMR masuk 5, pengeluarannya juga 5 juta, ya sudah ya 3-6 bulan pengeluaran. Intinya lebih besar, tapi sekali lagi coba hitung pengeluaran yang tanpa ingin dulu. Fokus pengeluaran yang tanpa ingin dulu, jadi wajib dan butuh, kita total tiap bulannya, kalikan dengan angka pengali 1, 2, 3 bulan, atau 5, 4, 5, atau sampai 6 bulan. Makin kecil kapasitas diri kita, makin besar kapasitas pengalinya, angka pengalinya. Kalau kita merasa kita bikin puding pun orang beli, orang tetangga sebelah beli, pokoknya muka saya ini muka dipercaya banget ya Mas, saya bikin apa aja orang percaya sama saya. Maka mungkin dana darurat Anda mungkin 1-2 bulan pengeluaran keluarga Anda yang dikali dengan UMR tadi. Oke. Nah, ini mumpung kita masih ada waktu nih Mas, aku mau nge-reminding lagi nih ya, untuk Sobat Treasury dan juga Blibli Friends, kalian berkesempatan nih untuk 3 orang pemenang mendapatkan secara gratis voucher emas digital Treasury senilai 100.000. Ya. Nanti kalian bisa chat di kolom komennya. Pertanyaannya tuh simple. Sebutkan salah satu strategi mempersiapkan dana darurat yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Safir ya. Oke. Mas Safir, ada pertanyaan masuk lagi nih. Ya, silakan. Harus nambah nominalnya apa konsisten sesuai rencana? Oh, mungkin maksudnya gini Mas Safir, di keadaan pandemi seperti ini dengan tidak menentu ya, perhitungan pengumpulan dana daruratnya harus nambah nominalnya atau sesuai dengan rencana awal untuk menabung setiap bulannya? Iya, jadi saya pikir adalah kita lihat lagi kondisi area kota di mana kita tinggal. Kalau kita ngerasa bahwa kota tempat kita tinggal ada banyak banget yang terkena wabah ini, tapi kayaknya udah menurun deh, ya sudah, tidak usah terburu-buru banget, dana daruratnya harus siap bulan ini juga. Tapi kalau misalnya kita ngerasa kayaknya ini kondisinya sudah makin memburuk, udah gitu kayak perusahaan saya tambah lama income-nya makin menurun, ya sudah, percepat supaya dana daruratnya bisa lebih cepat terbentuk. Sehingga apa? Fokus pada nominal. Anda jual 1 elektronik, Anda jual 1 sofa, belum terpenuhi dana daruratnya. Cari lagi apa yang bisa Anda lepas asetnya yang Anda rasa mungkin nggak begitu kepake. Jadi fokusnya adalah cepat-cepat dana daruratnya siap. Tapi kalau Anda ngerasa kota Anda mungkin sedang mengalami penurunan dan Anda merasanya pekerjaan saya baik-baik saja, atau Anda merasa bahwa saya freelancer, tapi klien saya tetap nggak berkurang. Sekarang walaupun sekarang banyak online, tapi tetap nggak berkurang. Tidak usah buru-buru amat nyiapin dana daruratnya. 2-3 bulan baru siap, lebih baik, nggak masalah. Yang penting tuh harus kekumpul, kita tuh harus bisa ngebedain ya skala prioritas antara wajib, ingin dan butuh ya Mas ya. Betul. Iya. Oke. Aku sudah mendapatkan pemenang. Dadah. Oke, aku mau bacain pemenangnya untuk kuis yang tadi aku tanyain. Salah satu strategi mempersiapkan dana darurat ya. Oke.
pemenangnya yang nanti aku sebutkan, tolong nanti kalian kirimkan bukti screenshot komen kalian dan juga nama akun kalian di Blibli ke email support@treasury.id. Oke. Untuk 3 orang pemenang yang aku sebutkan, nanti tolong kirimkan bukti screenshotnya ya by email. Oke, pemenang pertama itu kepada kayak cewek nih. R bintang-bintang in. Oke. R bintang-bintang in. Selamat untuk pemenang pertamanya, kamu akan mendapatkan voucher emas digital treasury 100.000 secara gratis. Oke, lalu pemenang keduanya itu adalah MO bintang-bintang ni. Tapi aku mau simpen satu lagi nih pengumuman pemenangnya ya. Mas Safir, untuk diskusi kita nih, tadi Mas Safir sudah menjelaskan strategi dana daruratnya ya. Mas Safir ada closing nggak? Pesan mutiaranya biar membekas nih untuk Sobat Treasury dan juga Blibli Friends. Ya, Josephine, yang harus kita tahu adalah saya ingin mengajak Blibli Friends dan Sobat Treasury untuk membayangkan keuangan kita seperti sebuah rumah. Jadi kalau kita lihat ini ada rumah itu adalah ada fondasi, ada bangunan, ada atap ya. Nah biasanya fondasinya itu ada 3 hal. Pertama adalah penghasilan, yang kedua adalah asuransi, yang ketiga adalah dana darurat. Itu 3 itu adalah fondasi. Saya ulang lagi, penghasilan kita atau gaji kita, asuransi, dan dana darurat. Itu 3 hal yang menjadi fondasinya. Bangunannya adalah tabungan atau investasi yang kita sisihkan per bulan untuk tujuan kita akan pakai lagi di masa yang akan datang. Contoh, kita beli emas tiap bulan untuk tujuannya dipakai lagi buat bayarin sekolah anak, atau kita pengen sekolah S2 atau S3, itu kita menabung untuk tujuan dipakai lagi. Tapi atapnya adalah uang yang kita tabung atau invest tiap bulan untuk tidak kita pakai lagi, tapi untuk memperkaya diri kita nanti di masa depan, kalau perlu kita bisa wariskan. Jadi saya ulang lagi, fondasinya adalah gaji kita, asuransi kita, dan dana darurat. Bangunannya adalah uang yang kita tabungkan untuk kita pakai di masa mendatang. Atapnya adalah tabungan atau investasi yang bisa kita gunakan untuk diwariskan untuk anak cucu kita. Perhatikan baik-baik. Fondasi rumah kita itu harus mantap, ada gaji, ada namanya asuransi, ada namanya dana darurat. Satu aja nggak ada, maka kalau terjadi musibah kita akan ambil uang dari bangunan, yaitu dari uang tabungan untuk anak kita nanti, itu udah habis, kita akan ambil uang dari atap. Seperti itu. Semua hanya gara-gara fondasinya nggak mantap. Jadi jangan sampai fondasi nggak mantap, harus ada gaji, asuransi, dana darurat. Jangan cuma gaji doang, asuransi nggak ada. Atau jangan cuma gaji, asuransi, dana darurat nggak ada. Jadi dana darurat tetap harus ada, karena dana darurat adalah fondasi dari rumah keuangan Anda. Miliki 3 hal itu, penghasilan bulanan, asuransi, dan dana darurat. Mudah-mudahan sampai kapanpun rumah finansial Anda akan tetap tegak berdiri. Wah, bagus banget Mas Safir. Bagus banget. Aku mendapatkan sangat-sangat pencerahan nih untuk ngumpulin dana darurat. Semoga ya untuk Sobat Treasury dan juga Blibli Friends ini bisa ngebantu kalian semua bagaimana kalian mengatur pengelolaan keuangan. Karena Treasury nggak akan pernah bosan untuk ngingetin kalian bagaimana sih caranya kalian itu punya simpenan untuk masa depan dan akhirnya ngeraih future effect. Oke, tinggal satu terakhir nih Mas. Yes. Ada satu lagi yang pemenangnya nih. Oke. Selamat untuk satu orang yang aku sebutkan. Tapi aku nggak enak dibacanya. TA bintang-bintang Ika. Oke, TA bintang-bintang Ika. Selamat, kamu adalah pemenang ketiga yang mendapatkan voucher emas digital treasury secara gratis. Mohon nanti untuk 3 orang pemenangnya, jangan lupa ya kalian untuk kirim bukti screenshot chat kalian dan juga nama akun Blibli kalian, tolong di email ke support@treasury.id. Untuk bintang-bintang in, lalu untuk MO bintang-bintang nih, dan satu lagi untuk TA bintang-bintang Ika. Oke, ini kayaknya kita sudah mulai di penghujung acara nih Mas Safir ya. Sudah 1 jam nih bersama Sobat Treasury dan juga Blibli Friends nih.
Oke, semoga kita bisa terus memberikan pencerahan ya, edukasi finansial dan juga bagaimana mengelola keuangan. Dan jangan lupa, kita akan datang lagi di Treasury Cetar berikutnya di akhir bulan, live di Blibli. Oke, see you semuanya. Semuanya mudah-mudahan bermanfaat.